Halo, Assalamualaikum. Hari ini Kamis tanggal 30 Maret 2023, hari ke-8 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Let's go, kita back to work lagi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kali ini agak sedikit beda ya sama biasanya. Saya pakai voice over, jadi nggak ngerekam langsung audionya dari action cam saya. Soalnya kalau saya dengerin lagi video-video yang sebelumnya itu noise suaranya ganggu banget ya. Kalau rekam audio itu langsung sambil sepedaan, karena kan suara angin tuh masuk semua. Maklum ya, action cam murahan. Hari ini saya pengen ngomongin topik yang agak beda ya dari kemarin-kemarin. Bukan topik back to work, tapi saya pengen bahas yang lagi rame, yang lagi viral hari-hari ini, soal Piala Dunia U20. Seperti yang teman-teman tahu ya, akhirnya kan di banyak berita teman-teman bisa lihat bahwa FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Kemungkinan ya, aku diganti ke negara lain, ke Peru kalau nggak salah. Otomatis kan nggak jadi main di Piala Dunia nih Indonesia. Karena kan kemarin mau ikutan Piala Dunianya lewat jalur tuan rumah ya. Nah, banyak yang pro dan kontra kan soal ini. Tapi saya nggak pengen masuk ke perdebatan itu ya. Jadi saya nggak pengen masuk ke ngebelain yang pro atau ngebelain yang kontra. Saya nggak masuk ke sana. Saya lebih tertarik bahas soal FIFA. FIFA ini soalnya menurut saya hipokrit ya. Hipokrit itu munafik gitu. Dan dia tuh menerapkan standar ganda kalau menurut saya. Jadi di opini saya kali ini saya nggak pengen bahas membenarkan yang menolak Israel atau yang menerima Israel. Saya nggak bahas ke sana ya. Saya pengen murni menganalisis soal munafiknya FIFA ini. Oke, ayo kita mulai. FIFA itu kan selalu bilang ya, jangan memasukkan unsur politik pada sepak bola. Sering kali FIFA itu ngomong gitu, tapi justru kemunafikan FIFA ini yang menurut saya jadi biang kerok. Salah satunya kasus di Indonesia ini. Jadi FIFA itu punya standar ganda gitu. Dia itu melarang politik masuk pada sepak bola, tapi justru jadi pelaku yang mencampurkan politik dengan sepak bola di kasus-kasus yang lain. Contoh yang paling hangat aja, misalnya kasus yang paling hangat soal Rusia. Rusia ini kan menginvasi Ukraina, ya kan? Akhirnya FIFA dan UEFA itu menskors Rusia, diskors, bahkan keikutsertaan di Piala Dunia itu kan diskors gitu, jadi nggak boleh ikut kan gitu. Nah ini kan sebenarnya jelas-jelas ya, ini kan fakta yang mencampur adukkan antara politik dengan sepak bola. Tapi kalau alasannya misalnya Rusia kan kejam menyerang Ukraina, iya sama aja ya kan. Apa bedanya dengan Israel yang menjajah Palestina? Sama-sama kejam kan gitu ya. Karena sama-sama kejam, harusnya tindakannya sama dong. Kalau Rusia diskors, Israel juga harusnya demikian. Nah FIFA itu kan nggak begitu. Coba kita lihat fakta berikutnya. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, teman-teman pasti juga sering ya ngelihat tulisan Black Lives Matter dan ritual untuk berlutut sesaat sebelum kick off. Nah ini kan simbol ya, gerakan untuk melawan rasisme, diskriminasi, dan kesenjangan terhadap kulit hitam. Ini tentu gerakan yang bagus ya kan, bagus banget, mulia banget. Saya sangat mendukung. Nah ini apakah masuk kategori bentuk gerakan politik? Tentu saja, karena kan ini sebenarnya adalah perlawanan politik orang kulit hitam terhadap rasisme kan begitu. FIFA mendukung nggak? Mendukung sekali ya kan. Kita lihat itu hampir setiap pertandingan kan ada seremoni untuk ritual berlutut sebelum kick off, dan tulisan Black Lives Matter itu ada terus. Masalahnya adalah FIFA ini pelin-pelan, munafik juga. Kenapa? Karena di dua contoh kasus yang tadi saya sebutkan itu kan semuanya realitas politik dan dia masukkan itu. Tapi di kasus yang lain dia justru melarang.
Contoh misalnya yang paling terkenal kasusnya Mesut Ozil ya. Mesut Ozil itu membela kaum muslim Uighur di Cina, ya kan, yang dia mendapatkan tindakan represi dari pemerintahan Cina. Saat itu Ozil langsung dikecam sama orang Cina, diperlakukan buruk sama Federasi Sepak Bola Jerman yang tentu saja berada di bawah FIFA kan. Bahkan akhirnya kan disingkirkan dari Arsenal. Saat itu alasannya jangan mencampur adukkan politik dengan sepak bola. Nah, lucu kan? Nah, sejenis dengan kasusnya Ozil sebenarnya. Kasus di Indonesia ini, ya kan, ketika jadi tuan rumah Piala Dunia, lalu banyak penolakan yang itu disampaikan oleh masyarakat. Bahkan yang unik ya, saya juga melihat ini sebuah keunikan, mungkin juga sebuah strategi politik, mungkin saja ya. Banyak tokoh-tokoh yang tiba-tiba menolak Israel, padahal selama ini ya tidak terlalu terlihat perhatiannya terhadap Palestina dan sebagainya, tiba-tiba menolak kedatangan Israel ya. Banyak politisi bahkan tokoh-tokoh besar. Nah, ini yang akhirnya jadi masalah karena kesannya mencampur adukkan politik dengan sepak bola. Karena Israel ya otomatis tetap harus dipaksa main di Piala Dunia U20. Akhirnya ketika Indonesia menolak, ya batal lah Indonesia jadi tuan rumah. Nah, ini kan juga salah satu bentuk munafiknya atau pelin-pelannya FIFA itu. Nah, menurut saya kemunafikannya FIFA ini loh yang saya soroti, dan ini yang jadi biang kerok sebenarnya. Harusnya kalau mau memisahkan sepak bola dengan politik ya harus konsisten. Sebaliknya kalau mau mencampurkan politik dengan sepak bola juga harus konsisten. Jadi FIFA ini milih yang mana nih? Jangan pelin-pelan dong. Oke teman-teman, itu ya opini saya yang saya fokuskan ke FIFA-nya tentu saja. Jadi saya bukan membela yang pro atau membela yang kontra Israel ya. Itu saya yakin teman-teman tahu sendirilah posisinya di mana. Tapi yang terpenting bagi saya adalah FIFA ini munafik. Dia melarang politik dicampurkan ke sepak bola kalau itu merugikan dia, tapi dia mencampurkan politik ke sepak bola kalau itu menguntungkan dia. Ya, ini namanya tidak konsisten, pelin-pelan, munafik. Kalau teman-teman gimana nih pendapatnya? Coba share opini kalian di kolom komentar ya. Thank you.